Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke tausiah ya, ini malam apa ini? Malam Ahad. Ya, insyaallah besok pada istirahat ya. Nggak apa-apa sampai malam. Ya, Sampai jam berapa? Jam Hadirin jamaah rahimakumullah. Ketika Allah mau menciptakan manusia, ternyata ada yang protes kepada Allah. Siapa? Tahu nggak? Ketika Allah mau menciptakan manusia, ternyata ada yang protes kepada Allah. Siapa? Tahu nggak? Malaikat. Sama jin. mangan arem-arem bae. Seperti dakwaan Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa idh qala rabbuka, ketika Allah menciptakan khalifah manusia, Allah mengumpulkan atau manggil para malaikat, dan Allah berkata, wa idh qala, ketika Allah berkata kepada para malaikat bahwa kata Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, wahai malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi ini. Kata malaikat, siapa Gusti, siapa ya Rabb? Manusia. Malaikat kaget, masa sih? Malaikat berkata, kata malaikat, qalu ataj'alu fiha, apakah benar ya Rabb, engkau mau menciptakan khalifah manusia, sedangkan manusia itu pekerjaannya cuma merusak. Nanti banyak di alam dunia peperangan. Nanti banyak dalam dunia yang tidak sholat, yang zina, yang maksiat, dan pasti saling bunuh. Kira-kira itu omongan malaikat nyata kagak? Nyata. Tidak ada jin saling bunuh sama jin yang lain, tidak. Yang saling perang itu ya manusia yang sekarang di luar negeri, apa tuh yang kubra Rusia dan yang Ukraina itu kan manusia itu. Belum Palestina sama Israel. Belum sekarang lagi viral di Banten, di mana gangster apa? Gangster. Iya, siapa aja yang ketemu dia dibabat terus dihajar sama celurit itu. Ya apa sih maunya itu ya? Itulah manusia. Makanya benar nih malaikat terus sama Allah, masih ya Allah, engkau mau menciptakan yang suka merusak, yang suka membunuh, pasti nanti banyak di dalamnya peperangan, saling bunuh. Cuman malaikat sayangnya mereka jadi agak apa tuh? Agak sombong ya. Sedangkan kami, kata malaikat, nusabbihu bihamdik, sedangkan kami orang-orang yang bertasbih, orang-orang yang berzikir, orang-orang yang beribadah. Kalau bahasa kita mah, kenapa nggak kami saya ya Rob yang dijadikan khalifah? Kami mau udah jelas, kami mah suka bertasbih, betul nggak? Malaikat mau ya. Yang macam-macam malaikat yang diciptakan Allah, malaikat itu kan banyak, tidak terhitung, karena Allah yang tahu malaikat.
Dengan bermacam-macam golongan malaikat, ada yang suka bertasbih, itu kagak melanggar kalau suruh tasbih we, subhanallah subhanallah sampai yaumil kiamat. Ada yang ruku sampai yaumil kiamat dengan bermacam-macam malaikat yang tidak terhitungkan bilangannya kecuali Allah. Amin. Kecuali kita sebagai umat Islam yang sudah akil balik harus wajib mengetahui 10 malaikat, di antaranya malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Munkar, Atid, Abal. Kalau nggak apa nanti dipertanyakan dalam kubur itu. Karena wajib itu sesuatu perkara ketika dilaksanakan dapat pahala, ketika tidak dilaksanakan mendapat dosa, masuk neraka. Dan gara-gara kita tidak hafal para malaikat. Belum kita harus hafal tentang sifat 20. Belum kita harus hafal tentang nasab Nabi. Dari mulai Nabi sampai Adnan. Wajib itu ya, harus kita hafal walaupun ngacak hafalnya. Ya, harus tahu. Cina ada yang berantem, cuman nggak kelihatan. Ada aja. Mana perlihat? Nggak kelihatan Ada aja. tauran. Mediator Ada tawuran. Nah, jadi kata malaikat, kenapa kagak kami saja yang dijadikan khalifah? Kami kan udah jelas tukang ibadah, tukang baca tasbih. Protes sama Allah, ya. Jadi mengecilkan atau menyepelekan kita manusia. Dan memang ada benarnya, ada. Terus Allah Subhanahu wa taala membantah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kalau bahasa kita ma'alah malaikat. Ngapain kamu banyak bacot loh gitu. Inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku yang lebih tahu tentang la ta'lamun yang kalian tidak tahu. Iya, jangan sok tahu. Iya, kadang-kadang kita kan lihat casingnya doang manusia ya. Nah, padahal nggak tahu tuh, ya. Gitu. Ya, akhirnya Allah menciptakanlah Nabi Adam, sekaligus Allah ciptakan Nabi Adam dengan bentuk ya wa khalaqa Adam di surah. Jadi menciptakan Allah Nabi Adam dengan berupa manusia, dibentuklah manusia dan hidup roh. Nabi Adam hiduplah Nabi Adam. Adam diciptakan dari apa? Min tin, dari tanah. Allah ambil tanah itu 7 rupa tanah, 7 warna tanah. Makanya jadi dengan warna-warna tanah, ada yang putih, ada yang merah. Pokoknya 7 rupa tanah. Ya, 7 bentuk tanah Allah ambil dengan melalui malaikat Jibril. Pertama malaikat Jibril nyerah mengambil tanah, suruh Allah Jibril ambil tanah untuk menciptakan Nabi Adam. Pas ketika malaikat mau mengambil tanah, diprotes sama tanah. Kata tanah, ngapain lu Jibril ngambil saya? Kata malaikat Jibril, saya mau ngambil kamu untuk menciptakan manusia. Nggak mau, karena saya tahu manusia itu akan merusak. Oh, mundur malaikat Jibril, dimarahi tanah. Demikian, udah gitu Allah menyuruh lagi malaikat Mikail, sama dimarahi juga, nyerah. Akhirnya malaikat Israfil sama. Akhirnya Allah menyuruh malaikat Ijrail. Nah, akhirnya si tanah protes sama Ijrail. Kata Ijrail, kamu diam tanah, kamu jangan marah sama saya, marah aja sama Allah. Itu akhirnya iya nyerah kalau marah sama Allah. Akhirnya itu tanah bisa diambil sama malaikat Ijrail Sirajan Tega. Dia masanya tega, siapapun kalau udah datang ajalnya dicabut aja. Orang kaya modal, ya, pejabat mati, orok pun mati. Tadi ada yang mati, ya, barengan tadi orok sama aki-aki. Kalau aki-aki udah layak nih oroknya, ya. Itu jadi diambillah tanah oleh malaikat Ijrail, dibentuklah jadi dari beberapa negara tuh, ya, dari 7 rupa tanah. Makanya ini kita
manusia selain daripada Nabi Adam ini hakikatnya tetap dari tanah, hakikatnya dari tanah. Gitu ya. Makanya ketika ada di keluarga ya itu tidak sama kadang-kadang sekeluarga tapi tidak sama walaupun ayahnya putih, ibunya putih, kadang-kadang anaknya ada juga yang kelapang, yang hitam, itu juga. Iya, jadi itu karena tadinya hakikatnya dari tujuh tanah, jadi bermacam-macam tanah. Dari keluarga pun itu sudah beda. Ayahnya tinggi, ibunya tinggi, anaknya pendek. Ada. Kadang-kadang juga ayahnya panjang tinggi, ibunya tinggi, anaknya lebih tinggi lagi kayak ganteng. Gitu. Ya, tidak ya, di keluarga pun udah ada tidak sama. Ya, karena hakikatnya tadi diambil daripada 7 rupa tanah. Ya. Dijadikanlah Nabi Adam, ya. Itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, makanya kita nih ya sebagai manusia jangan sampai kita merasa sombong karena kita pada hakikatnya sama dari tanah. Dari tanah pejabat jangan sombong, orang kaya jangan sombong, ya. Makanya kita nama kita harus akur karena pada hakikatnya kita dari tanah sama dari yang hina, ya. Karena orang kaya kalau tidak ada orang miskin repot, jadi yang ngerjain. Orang miskin kalau ada orang kaya sama repot juga, nggak beres masjid kalau ada orang kaya yang dermawan. Ya. Terus ustadz sama kiai repot kalau nggak ada jamaah. Ngomong sendiri. Ya siapa? Orang saja kemarin ceramah nggak ada siapa-siapa repot. Ingat aja. Itu baik tuh orang siap-siap. Memarahin baik saya, urusannya. Ya. Jamaahnya nggak kelihatan. Itu. Jadi intinya kita harus akur, harus bareng-bareng karena walaupun kita merasa gagah, hebat, kalau mati tetap kita nggak jalan sendiri, ya nggak jalan sendiri digotong sama tetangga, butuh sama tetangga ya, maka harus akur, ya jamaah juga harus hormat sama asal kalau nggak ada asal repot juga. Tadi nggak ada yang bungkus mayat. Teraja. Kalau nggak ada yang mandiin, gimana mandiinnya? Terbit kali, ya repot juga. Makanya tetap kita saling membutuhkan, yang kaya butuh yang miskin butuh yang kaya, pejabat butuh rakyat butuh pejabat, kiai butuh jamaah butuh kiai, ya harus akur. Dan Allah Subhanahu wa taala ternyata Allah menciptakan makhluk itu ada yang berakal. Ada Allah menciptakan makhluknya diberi akal doang. Siapa? Malaikat. Yang Allah ciptakan berinya akal doang. Malaikat. Allah menciptakan makhluknya ada yang diberi akal doang, tidak diberi nafsu. Makanya malaikat itu ya tidak mau dia sama perempuan, tidak mau sama duit, ya tidak nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau tidur, karena dia dikasihnya akal. Akal itu sesuatu ciptaan Allah yang membedakan mana yang baik mana yang buruk, akal. Dan malaikat dikasih Allah Subhanahu wa taala akal, ya sehingga ketika Allah perintahkan Allah kepada malaikat sujud saja karena tahu sujud itu perintah Allah baik, sujud saja. Ada yang Allah ciptakan, ada akal, ada nafsu. Siapa? Manusia. Seragam semuanya ya. Manusia nih diciptakan nafsu sama akal, ya. Makanya ketika manusia nih bisa mengendalikan nafsunya dengan akalnya,
kemudian manusia ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahnya manusia itu bisa melebihi malaikat derajatnya. Mana seperti para anbiya, para mursalin, para aulia, para sahabat. Bahkan ketika kita tawasul, mana yang didulukan? Para nabi. Wa ila hadrati jamil anbiya wal mursalin wal aulia wasalihin wal malaikatil muqarrabin. Tuh. Jadi ketika manusia bisa mengalahkan hawa nafsunya dengan akalnya, maka manusia ibadahnya bisa melebihi derajat daripada malaikat. Gitu. Ya, tetapi kalau manusia kalah akalnya sama nafsunya, maka manusia itu sasar, bahkan lebih sasar daripada hewan. Tidak ada hewan membunuh orang tua, membunuh anaknya. Ada enggak? Ayam membunuh matok anaknya, kan? Ada enggak? Tapi manusia ada yang orang tua bunuh anak, atau anak bunuh orang tua. Kalau balhum adol, lebih sesat daripada hewan. Nah, jadi akal itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Contoh seperti begini. Kalau ada yang keluar daripada bool bebek atau ayam, ya, yang keluarnya telur, kita pasang akal, ambil kagak? Ambil. Tapi jangan ambil aja kalau bebeknya bebek kita. Kalau bebek orang lain jangan sampai, ya. Nah, itu sama akal ya, itu. Kalau ada yang keluarnya telur, walaupun dari ayam atau bebek, maka ambil asal bebek kita. Tapi kalau keluarnya dari bool ayam atau bool bebek, tahi, ya, dari lantung, ambil kan? Ambil, bagus banget. Manfaat ya, jangan bau aja soalnya. Nah, itulah akal bisa membedakan di antara kecil-kecil seperti itu. Makanya kita nih, ketika ada sesuatu yang manfaat, ya, yang jalbul masolih, wadarul mafasid, sekira-kira menarik kebaikan, sehingga kita menjadikan kita masuk surga. Ada kumpulan yang di situ untuk wasilah kita bisa masuk surga. Hadir jangan? Hadir. Tapi kalau sekira-kira ada perkumpulannya yang di situ double berapa? 6, double 7. Ada nggak 7? Ada 7 mah. 6 kumpul jangan, takutnya masuk di situ. Ya, jangan sampai ya. Awas. Kalau yang orang gaple itu Pak, makanya ininya apa nih? Luas ininya. Tidak luas, sering makan ya. Nah, dan juga khawatirnya pendekku bergerak ketika modal lo. Oh, gitu kan? Udah beneran. Didoain modal dulu, kata mereka amin. Ya, makanya jangan sering-sering. Jangan sering-sering. Ya, awas. Jadi yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk adalah akal. Tapi nafsu itu dia cenderungnya melaksanakan kepada kejelekan, keburukan. Nafsu mah pengennya kita nggak mau ibadah, nggak mau hadir, pengennya kita jalan-jalan hura-hura, ya, itu jalan-jalan nyimpang ke janda, gitu pengen gitu. Itu atau apa namanya, deketin wanita haid, loh, ya, itu nafsu, pengennya begitu nafsu. Nggak mau dia ke masjid nafsu. Yang memang nafsu itu bertolak belakang sama akal. Ketika akal diciptakan Allah Subhanahu wa taala, Allah ngomong sama akal. Kata Allah, "Wahai akal, man anta?" Siapa aku, siapa engkau? Gimana akal jawabnya? Anta
Robbi, engkau adalah Tuhanku, wa ana abdil fakir. Aku adalah hamba yang butuh sama rahmatku. Jadi yang ngaku, ya. Tapi ketika nafsu ditanya sama Allah, man anta? Wahai nafsu, man anta? Siapa aku? Siapa engkau? Kata nafsu, nafsi. Engkau saya. Itu ya, dia nafsu udah melawan sama Allah, maka dihukum nafsu sama Allah. Dihukum nafsu sama Allah berapa hari itu? Ya, berapa tahun itu ada di kitab Durratun Nasir. Makanya kalau pengen kita nafsu kita lemah, hukum sama puasa. Puasa. Lemah tuh kita. Kalau kita misalkan nih, udah punya istri pengennya main terus ke perempuan lain, hukum dengan puasa. Karena ada keterangan ketika ada keterangan kalau tidak mampu untuk menikah maka wasalah. Berpuasa. Nih ya, syahwatnya udah kuat, tetapi tidak mampu untuk biayanya, maka disuruh berpuasa. Kenapa? Karena berpuasa itu bisa melemahkan syahwat. Makanya puasa rial toh, ya. Terus nih kalau mau nikah kena itu puasa lu. Nah, ya. Iya, jangan dipaksain puasanya itu. Ya. Terus temenin udah. hadirin rahimakumullah, ya. Alhamdulillah di malam ini kita diundang oleh Bapak Presiden, yaitu untuk mendoakan jabang bayi yang dikandung oleh istrinya, ya, yang mana sekarang hamil sudah 4 bulan ya, 4 bulan ya. Insyaallah saat ini saya di bawah kitabnya ya, di foto doang dalam kitab adab ya. Ketika nih itu Khairul khususnya atau untuk bapak-bapak yang hamil istrinya, ketika istri kita melahirkan, pertama Nabi menyuruh kita jangan jauhi istri kita, deketin istri kita, ya, jangan sampai dijauhin. Dan kita ketika anak kita lahir, maka ambillah anak kita dan diadani di telinga kanan dan diadani telinga kiri. Dikomati telinga kiri, gitu. Ada di telinga kanan, komati telinga kiri. Itu sesuai dengan perintah Nabi. Dan Nabi pun ketika cucunya Hasan Husain, Nabi diambil tuh, diadani telinga kanan dan diadan di komati telinga kiri. Itu Nabi juga mengerjakannya. Dan kita pun insyaallah baiknya deketin, ambil anak kita. Apa fungsinya, apa hikmahnya? Di antaranya hikmahnya karena setiap bayi yang melahirkan itu pasti menangis. Kenapa nangis? Karena diusap juring, setan pasti menangis. Dan nangisnya orang manapun sama, wah. Orang Indonesia sama, wah. Orang Banten sama, wah. Ya, itu kenapa nangis? Karena diusap juring. Ada yang namanya juga itu ya, pacar mama. Karena dia kaget waktu di dalam perut lenang, pas dilihat ada rambutnya. Nah, itu bisa baca. Jadi di situ hikmahnya ada bisa menjaga daripada setan yang namanya setan itu umusibyan. Setan umusibyan itu artinya ibu bocah, kuntil, kalau kita kuntilanak yang suka mengikuti bocah itu ya. Makanya orang yang hamil kalau udah bulan-bulannya itu jangan, kalau orang tua melarang tuh maghrib jangan keluar ya, kalau lagi malam-malam jangan keluar gitu. Karena kata yang mengatakan yang udah ahli itu, setan umusibyan itu wangi melihat itu, maka diikuti terus sampai melahirkan, dia ikuti terus ya. Jadi ingin mengambil anak itu ya. Umusibyan nama setan yang selalu mengikuti anak kecil
Ya. Jadi harus diadani khusus oleh bapaknya, khususnya adani telinga kanan dan telinga. Dan ketika anak gede walaupun ini anak bandel sebandel-bandelnya, tapi kalau diadani dari kecilnya, insya Allah akan bertobat, ya, akan menjadi anak yang soleh. Berkah kalimat tauhid yang pertama diluncurkan atau disampaikan si waktu kecil oleh orang tuanya. Yang kedua, mentahnik. Apa mentahnik? Jadi mentahnik itu ngambil kurma nih, betul. Terus siapin kurmanya? Ya nanti masih lama. Jadi ngambil kurma, ya dibawa ke orang soleh, suruh dimamah, apa ya mah? Dikunyah, udah dikunyah, diolesin, ya, atau dimasukin ke mulut bayi, biar disedot sama bayi. Ya. Kalau tidak ada kurma, anggur, pokoknya yang manis-manis, ya, jambu boleh kalau nggak ada. Jamblang tuh ada banyak. Ada maksudnya doang. Ya, wal yang manis-manis yang tidak dipasak, yang belum dipasak oleh api. Ya, jadi usah buah-buahan yang manis-manis kalau tidak kurma, apa saja yang penting manis. Gitu. Nah, lo kita ngaji dina gitu. Ya. Jadi harus dengan orang soleh. Kalau tidak ada orang soleh, ya bapaknya yang bagus sama, bapaknya bagusnya. Ya. Dan kalau tidak ada laki yang soleh, maka boleh sama ustazah. Cari ustazah yang soleh, suruh mengunyah kurma dari bawah anak kita. Ya, di situ. Dianjurkan orang yang mengunyahnya itu orang soleh, yang laki yang soleh, atau kalau tidak ada perempuan yang soleh juga gak apa-apa. Kemudian ketika ditahnik, ya dibacakan orang yang mentahnik membacakan doa. Ini dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini doanya, Allah maqsah lisanahu. Artinya Allah mudah-mudahan memfasehatkan lisan ini bayi. Jadi nanti ngomongnya nyerocos gitu, fasehat, lancar ngomongnya. Kayak kalau kita kan gak lancar malnya. Ya, jadi fasehat nanti Allah maksa lisana orang yang solehnya itu membacakan itu. Ya, boleh dicatat pedol. Kalau nggak catat nanti ke rumah aja. Bawa aja. Oh itu, khususnya kemudian kan. Nah, kalau malu bawa aja. Wah kau pak ya. Kalau enggak dia bawa di channel ada. Ada. Wa qawi ba bunyanahu wasabit jananahu waj'alhu min ibadika sholihin. Itu doanya. Doa ketika mengunyah atau sebelum mengunyah kurma, lalu diberikan kepada si bayi. Kemudian dianjurkan untuk dibacakan surat Al-Kautsar. Sesudah kita baca doa tadi, baca Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Apa ya? Pendek. Kalau yang panjang apa? 3 ayat masa berapa? Sesudah kita memberikan tahnik kepada anak kita, maka sunnah meletakkan kepala kita kepala kita, tangan kita kepada kepala bayi diletakkan dengan membaca al-baru 7 kali. Apa belum al-baru letakkan di sini. Terus udah 7 kali baca asyahidu 7 kali. Nah sini. Kenapa? Biar anak itu toh nantinya udah gedenya toh sama Allah. Baru itu kan maknanya baik. Biar dia menjadi anak yang baik, soleh lah. Itu al-baru. Makanya kita ketika cukuran doh
Oke, bapak-bapak udah aja di sini, baca aja al-baru, al-baru, al-baru. Terus asyahidu, asyahid, asyahidu. 7 kali. Itu. Ya kalau kita nggak hafal yang lainnya, ya. Sesudah kita membaca al-baru 7 kali dan al-syahidu 7 kali, dibacakanlah surat al-ikhlas 1 kali. Apa lagi Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuh bacakan tuh sudah al-baru asyahidu 7 kali. Kemudian baca surat inna anzalnahu fi lailatil apa? Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bacakan itu ya. Apa hikmahnya? Jadi hikmahnya dibacaan al-ikhlas terus al-qadar biar anak itu gedenya diselamatkan daripada zina. Ya, diselamatkan daripada zina. Anak kita jangan sampai jadi orang berzina yang benar menjauhkan. Bacakan itu. Ya inna zanobi lailatul qadar. Dan kalaupun misalkan nih kita punya bini kita maunya ngelayar melulu. Kagak izin sama suami ngelayar baik, gak jauh. Udah dia pulang dari sini suruh duduk ibunya. Tetapkan kepala kita, mah diam. Apa? Mau dibacakan nih, ngelayar dulu. Bacakan al-baru 7 kali. Kali kata ibunya ini bapak saya udah ngeri daripada edan ya ini. Siapa kayaknya nih? Ya, bacakan doa al-baru biar hikmahnya itu untuk melunakkan hatinya, ya biar dia yang tadinya keras hatinya jadi lunak, yang tadinya tidak taat sama suami, insya Allah dia menjadi taat sama suami. Ya, kalaupun mau ketika tidur kali ya, tidur kita diam-diam udah bacakan sama istri kita. Kalau istri kita nge-like dulu ya, nge-like dulu, online kagak izin, tahu banyak utang aja, sama itu juga. Bacakan ketika tidur. Kalau nggak tidur kayaknya marah-marah nanti. Itu kesurupan. Ya bacakan tuh ya. Jadi hikmah seperti itu. Ya insya Allah. Yang selanjutnya kewajiban orang tua atau sunnah pada orang tua ketika anaknya sudah lahir dapat 7 hari maka disunahkan akikoh dan dicukur rambutnya. Mana yang didulukan? Akikoh dulu, baru udah disembelih akikohnya cukur rambut. Kita udah biasa kita ya. Jadi malam-malamnya cukur rambut. Itulah ya, demikian ya, banyak padahal ya ini udah malam penjelasan daripada kitab adab ya untuk anak-anak kita yang belum yang sekarang bapak-bapak punya istri yang lagi hamil, insya Allah mudah-mudahan bisa melaksanakannya, bisa mengamalkannya. Dan kalaupun kita tidak buru untuk adangin anak kita ketika lahir, gak apa-apa, sekarang ketika tidur kita adani anak kita ya, tafaulan dan bil barokah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yaitu mengijabah yaitu doa-doa kita dan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Fatihah.
Ya ya Allah sallallahu alaihi wa sallam barik wasallam wa radhiyallahu anhu sayyidina sayyidina rasulullah amin bismillahirrahmanirrahim amin hamdan syai'in hamdan yu'ti mazida ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali karimi wa ni'mati bismillah Allahumma amin barakatuh wa afiyatan wa salamatan wa quwwatan wa sallallahu bil bait wa li hadhihi al jamaah Allahumma rabbana lana azwajana wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama rabbana muqima sholati wa lana wa taqabbal rabbana lana sholina wa salat Allahumma ij'alna wa ja'al auladana wa dhurriyyatina wa lana min ahli al-ilmi wa min al-khair wa min ahli ibadah wa min istiqamah wa la taj'alna waliyyan min ahli syarr wa ahli darr wa ahli jarh wa ahli ma'siyah Allahumma barik auladana wa dhurriyyatina wa lana bidana wa la tadurrum wa wafiqhum li ta'atik Allahumma inna nas'aluka al-huda wa ridha wa tuqa wa al-jannah wa al-afiyah wa ghina Allahumma ja'alna aulada sahibal badal auladan salihan hafizan abdan aliman hadikan birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma faqihhum fid din wa alimhum tawil birahmatika ya arhamar rahimin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.